pelestarian. Ayo manfaatkan lahan. Assalamualaikum. Hari ini aku akan tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya menanam bayam hijau di galon bekas. Cek videonya sampai selesai ya. Pertama, di sini aku akan menyiapkan galon bekas yang akan dipakai untuk menanam bayam. Aku dibantu oleh suamiku untuk mempersiapkan galon bekasnya. Pertama, siapkan pisau. Gunakan pisau untuk membelah galon bekas menjadi 2 bagian. Kalian juga bisa menggunakan gunting yang tajam untuk memotong galon bekas ini. Pastikan untuk melakukannya dengan hati-hati supaya tangan kalian tidak terluka. Di sini kedua bagian galon bekas bisa digunakan sebagai pot tanaman. Supaya bagian mulut galon bisa berdiri sendiri tanpa terjatuh, kita harus membuat bagian mulut galon sedikit lebih tinggi daripada bagian bawah galonnya. Selanjutnya, kita bisa merapikan tepian galon supaya tidak tajam saat disentuh, bisa menggunakan gunting seperti ini. Setelah galon bekas disiapkan, maka isi dengan media tanam. Aku menggunakan media tanam yang gembur, berisi campuran tanah, sekam lapuk, dan juga sekam bakar, juga pupuk kandang. Kemudian aku membuat garis-garis lurus dengan total 4 garis per wadah tanam. Siapkan benih bayam hijau yang berkualitas. Jangan lupa cek masa kadaluarsa benih. Karena biji dari bayam hijau sangat kecil, jadi pastikan kalian menggunakan media tanam yang gembur. Lalu tinggal ditabur saja di sekitar garis lurus yang tadi sudah kita buat. Metode garis lurus ini nantinya akan membuat bayam hijau kita akan menjadi terlihat lebih rapi. Lalu tutup dengan tanah benih bayam hijau yang tadi sudah disebar. Oh ya, lakukan penyemaian pada sore hari. Jangan menutup benih terlalu dalam karena nanti benih akan gagal untuk tumbuh. Kemudian siramlah benih bayam hijau yang telah disemai dengan menggunakan alat semprotan yang halus supaya benih yang telah disemai tidak rusak. Beginilah tampilan benih-benih bayam hijau di galon bekas. Kita lihat beberapa hari lagi. 5 hari setelah semai, di sini aku menutup semaian bayam hijau dengan menggunakan kardus seperti ini. Menutup semaian membantu untuk benih bayam hijau tidak kering ataupun terkena hujan. Nah, ini setelah 5 hari semai sudah tumbuh seperti ini bayam hijaunya. Bayam-bayam hijau tumbuh secara merata. Ternyata turun hujan saat bayam hijau berusia 8 hari setelah semai. Nanti kita lihat apakah aman dari hujan. Alhamdulillah, bayam-bayam hijau yang sebelumnya terkena hujan selamat ya. Ini usianya 10 hari setelah semai. Pada usia 10 hari setelah semai ini, aku akan melakukan pemupukan pertama. Sebenarnya bayam hijau adalah tanaman yang mudah tumbuh walaupun tanpa dipupuk. Tapi karena media tanamnya kecil, jadi kita harus melakukan pemupukan. Aku gemburkan media tanamnya terlebih dahulu karena menggunakan sistem garis lurus jadi lebih mudah untuk menggemburkan media tanam. Lakukan seperti yang aku lakukan di video ya. Setelah terkena hujan beberapa hari yang lalu, media tanamnya jadi rentan menggumpal, jadi harus digemburkan. Kemudian aku tambahkan kotoran hewan kambing yang sudah halus dan terfermentasi dengan bagus supaya bisa menyuburkan tanaman secara organik. Tambahkan kohe kambing ke sekitar tanaman bayam hijau. Kohe kambing berfungsi sebagai pupuk organik yang bagus.
Setelah melakukan pemupukan pada pagi hari, aku menyiram bayam hijau dengan menggunakan semprotan yang halus. Selalu siram bayam hijau yang masih kecil dengan semprotan yang halus supaya bayam hijau tidak rusak. Pada usia 20 hari setelah semai, aku juga akan melakukan pemupukan lagi. Terlihat ya, galon ini mulai penuh oleh bayam-bayam hijau. Sebelum dilakukan pemupukan, penting juga untuk mengurangi bayam-bayam hijau. Buang bayam-bayam hijau yang kecil supaya nanti nutrisi pemupukan fokus pada bayam-bayam yang sudah terlihat besar. Pengurangan bayam hijau penting untuk dilakukan karena memang media tanam yang digunakan, yaitu galon bekas seperti ini, lebih kecil daripada wadah tanam pada umumnya seperti polybag ataupun pot yang lebih besar. Jadi kita harus rutin melakukan pengurangan bayam hijau jika memang bayam hijau yang tumbuh terlihat rimbun dan banyak. Pada pemupukan di usia 20 hari ini, aku juga menggunakan kue kambing sama seperti pemupukan pertama sebelumnya. Tidak terasa, bayam hijau yang ditanam di galon bekas sudah berusia 30 hari. Pada usia ini sudah bisa dipanen. Tetapi memang pertumbuhan bayam hijau di galon bekas ini kurang merata ya. Karena saat penyemaian benih bayam hijau, aku menyebar bayam hijaunya terlalu banyak, jadi menghasilkan lebih banyak bayam hijau dan pertumbuhan di tempat yang sempit menghasilkan bayam hijau yang tidak merata. Tapi tidak apa-apa karena ini percobaan pertama dan aku senang sekali sudah berhasil. Lihat, bayam-bayam hijau yang ketanam di galon bekas bisa terlihat sesubur ini walaupun menggunakan metode organik dan tidak menggunakan pestisida sama sekali. Menanam bayam hijau di galon bekas seperti ini sangat memudahkan kita untuk memanfaatkan lahan sempit di area pekarangan rumah. Kebun mini di pekarangan rumah menjadi terlihat lebih cantik dan estetik dengan adanya bayam hijau di galon bekas ini. Yeay, saatnya panen bayam-bayam hijau. Ternyata semenyenangkan ini ya menanam bayam hijau di galon bekas lalu dipanen seperti ini. Dipanen dan nanti bisa dimasak untuk keluarga kecil. Jadi kalau kalian punya galon bekas seperti ini jangan dibuang. Nanti bisa ditanami dengan bayam ataupun kangkung ya. Walaupun hanya ditanam di galon bekas, tetapi hasilnya lumayan banyak dan cukup untuk dimasak untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi jika nanti menanamnya rutin ya. Bayam hijau merupakan sayuran hijau yang cepat panen sehingga cocok ditanam di pekarangan rumah. Tidak masalah jika kita hanya punya lahan sempit di pekarangan rumah, yang penting bisa menanam bayam hijau cepat panen walaupun hanya menggunakan galon bekas. Tentu saja kalian juga bisa menanam dengan wadah yang lain seperti polybag ataupun pot. Alhamdulillah bersyukur untuk hasil panen kali ini. Walaupun hanya punya kebun mini, tapi bisa membuat senang hati dengan hasil panen seperti ini. Terima kasih ya sudah menonton video Kembali Lestari. Assalamualaikum.